Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Bapak sebelumnya mohon maaf ya. Untuk hari ini Bapak tetap mengadakan pembelajaran meskipun ada peraturan dari pemerintah bahwasanya libur dipindah hari ini ya. Kenapa Bapak tetap mengadakan pembelajaran? Karena ya Bapak sudah menetapkan jadwal dan juga Bapak sudah membuat agenda. Ya, jadi Bapak tidak akan merubah lagi supaya nanti pembelajaran tidak acak-acakan ya. Jadi kemarin pembelajaran kelas 5 Bapak libur ya. Karena Bapak liburnya tetap seperti awal mula, yaitu tanggal 10. Adapun tanggal 11 yang kebetulan oleh pemerintah hari ini diliburkan sebagai pengganti hari kemarin. Tapi ya untuk hari ini Bapak tidak libur ya. Jadi Bapak mohon maklum kepada kalian, hari ini kita tetap belajar. Ya, namun semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun dan tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ya Allah, Rabbi zidni ilman, berilah aku rezeki ya. Warzuqni fahman, dan berilah aku kepahaman dalam belajar ya. Wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah amal ibadahku. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, anak-anak, pada buku pelajaran kalian kelas 4 pada bab kedua ataupun tema kedua ya, kita membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Nah, ini masuk dalam rukun iman ya. Jadi kalau kita hafal rukun iman, nah ini adalah rukun iman yang keberapa? Coba disebutkan. Iya, ya pintar ya. Bapak yakin anak-anak semuanya hafal semua rukun iman dan rukun Islam ya. Karena rukun iman adalah syarat kita diakuinya sebagai orang Muslim ataupun orang Islam. Kalau kita tidak beriman kepada yang rukun iman jumlahnya 6, maka kita bukan orang Islam ya. Jadi kalau ada yang nanyain apa ciri-ciri orang Islam, ya, kita sebutkan yaitu rukun iman yang jumlahnya 6 itu ya. Tuh ya. Harus hafal ya. Ya. Nah, pada pembahasan pembelajaran kedua ini yaitu kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, tapi ngomong-ngomong, apa sih Pak beriman kepada Rasul Allah ya? Beriman kepada Allah, artinya beriman itu apa sih? Rukun iman itu apa sih? Nah, iman itu artinya kita mempercayai ya akan adanya Allah dan Rasul-Nya ya. Beriman itu artinya kita percaya ya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah ya berarti kita beriman ya. Jadi iman itu artinya percaya. Nah, sesuai dalam gambar. Nah, ini kita sedang belajar di kelas ya. Berarti Pak Guru ini mempunyai ilmu. Nah, kita percaya, kita selaku murid bahwasanya Pak Guru ini memberikan ilmu kepada siswanya. Percaya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, kita melihat alam semesta. Siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Kita yakin Allah ini menciptakan alam semesta. Nah, berarti kita itu percaya ataupun beriman pada Allah yang menciptakan alam semesta. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, ini di halaman 11 di buku kalian ya. Yang tidak mempunyai buku ya bisa di-download dari sini nih ya, bukupaket.com ya. Atau dicari di Google ya. Nah, kemudian di halaman 12, kita menginjak halaman 12. Nah, bagaimana sih kita mengenal Allah itu dari alam semesta ini ya? Nah, contoh begini, di halaman 12 ini diterangkan ada gambar meja, ada gambar kursi, ada gambar apa lagi nih, buku ya, ada gambar gunung. Apa saja ya benda mati itu. Nah,
kita sebutkan tadi ini ya, ada kursi, ada meja, ada gunung ya, ada pensil. Nah, kemudian apa saja sih benda-benda yang hidup? Nah, kalau ini benda-benda yang mati. Nah, kalau yang benda hidup ya tentu kita sebutkan di sini ada hewan ya, ada harimau, ada ikan paus ya, ada pohon, ada kita manusia ya. Kemudian ada bunga, tumbuhan dan sebagainya. Nah, dari benda mati dan benda hidup itu tadi, siapa sih yang menciptakan? Nah, coba kalau Bapak mau tahu siapa yang membuat kursi? Iya, tentu adalah tukang kursi. Tukang kursi itu siapa? Manusia bukan? Iya, tentu manusia. Nah, jadi kalau kita mengetahui ini kursi adalah ciptakan manusia ya, berarti kalau begitu kursi ini bukan ciptaan Allah dong, Pak. Nah, coba ini adalah satu PR ya. Benda-benda yang mati ini adalah ciptaan Allah. Pak, kan kursi yang membuat manusia. Nah, betul ya. Kursi adalah yang membuat manusia. Tapi coba, kursi ini bahannya dari apa, sayang? Betul, dari kayu. Nah, kayu itu siapa yang menciptakan? Ya, tentu Allah. Nah, jadi manusia itu hanya mengolah saja ya. Manusia itu mengolah kayu menjadi kursi, manusia mengolah kayu menjadi meja, manusia mengolah kayu menjadi rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi awal mulanya yang menciptakan barang-barang sebelum diolah oleh manusia itu adalah Allah ya. Gunung, ya memang manusia tidak bisa membuat gunung, tapi manusia bisa mengolah gunung ini menjadi hutan. Manusia bisa mengolah gunung ini menjadi bahan tambangnya diambil ya. Bahan-bahan dari perut bumi ini yang ada di dalam gunung ini, emas, logam mulia ya, perak, itu bisa diolah oleh manusia menjadi perhiasan. Bisa diolah, diambil besinya menjadi besi untuk bahan bangunan dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, itulah benda mati ini sekalipun manusia yang mengolahnya, tapi hakikatnya awalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi barang yang hidup ini ya, benda yang hidup ini, hewan, tumbuhan, sudah pasti ini adalah Allah yang menciptakannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan ciptaannya semuanya ya. Tuh. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu bisa menciptakan semuanya itu ya. Nah, tentu dari kitab Allah ini, dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an ini diterangkan bahwasanya Allah itu menciptakan semuanya, alam semesta ya. Nah, ini dalam buku kamu disebutkan seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Nah, Rasul menjawab, beriman itu artinya percaya kepada Allah. Beriman itu artinya percaya ya. Percaya itu ya yakin bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Allah itu Tuhan kita, bahwasanya Allah itu yang menciptakan alam semesta. Nah, itu artinya beriman ya. Percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya Al-Qur'an ya, yang termaktub dalam ataupun yang berada di dalam rukun iman. Coba sebutkan rukun iman. Rukun iman pertama ya, iman kepada Allah ya, pada apalagi ya, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah ya, hari kiamat, dan sampai percaya ataupun beriman kepada ketentuan baik dan buruk ataupun qada dan qadar ya. Itu adalah ciri bahwasanya kita adalah orang muslim ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus percaya ataupun yakin kepada rukun iman yang jumlahnya 6. Pak, bagaimana kalau kita tidak percaya kepada salah satu rukun iman yang jumlahnya 6? Maka bukan termasuk orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak cerita sedikit ya. Dulu pernah ada orang sholatnya bagus, berjamaahnya bagus, pokoknya semuanya ibadahnya bagus ya.
Bahkan kita pun kalah dengan mereka. Namun mereka percaya kepada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi rukun iman mereka itu ada 7. Bukan 6, tapi 7. Mereka itu orang Islam bukan, Pak? Bukan, ya. Mereka mengaku katanya Islamnya namanya Islam Nusantara. Tapi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Dunia, ya, itu tidak termasuk orang Islam. Karena apa? Karena rukun Islamnya tidak sama dengan kita, ya. Itu hati-hati, ya. Nah, itu arti iman, ya, ataupun beriman. Jadi beriman itu artinya adalah yakin akan adanya Allah. Nah, pada halaman 13 ini ada percakapan. Bapak minta tolong kalian praktekkan di rumah, ya, direkam video ataupun direkam suara. Kalian praktekkan, boleh bersama ayah dan bunda kalian, boleh bersama ayah, bunda, adik, kakak, boleh, atau dengan teman dekat rumah kalian, sekalipun tidak satu sekolah, boleh, silakan. Kalian peragakan dialog ini, ya, sambil direkam, ya. Ada di halaman 13 sampai halaman 14, ya, tuh. Jadi siapa yang berperan sebagai Ahmad, ya, siapa yang berperan sebagai ibu, dan juga udah, ya. Ya, jadi hanya ada dua pemeran, ya. Jadi Bapak minta tolong kalian tirukan, ya, peragakan percakapan ini sambil direkam, ya. Siap anak-anak, ya? Ya. Nanti akan Bapak kalian bisa lihat kalau yang tidak punya buku, ya. Screenshot percakapan ini. Yang tidak punya buku bisa dilihat screenshot percakapan ini di grup kelas ini, ya. Oke, siap, ya anak-anak, ya. Bapak tunggu tugasnya sampai minggu depan, ya. Jangan lama-lama, ya. 2 minggu dari sekarang, ya. Karena takutnya nanti kepenuhan memori Bapak, ya. Ini driver Bapaknya, ya. Jadi nanti kalau sudah selesai percakapan kalian, ya. Tapi saran Bapak, kalau umpamanya nanti video takut kepanjangan, boleh rekam suara saja, ya. Nah, untuk rekaman suaranya nanti Bapak minta, ataupun rekaman video kalian, seperti biasa, tolong hanya dikirim melalui link saja, ya. Yang tidak mengirim melalui link, Bapak mohon maaf, ya. Bapak bukan tidak menerima, tapi mungkin Bapak kurang bersedia, ya, karena nanti akan tercecer, ya. Jadi sekali lagi, tugas kalian hari ini yaitu membuat rekaman suara atau rekaman video tentang percakapan dialog ini, ya, dengan keluarga boleh, atau tetangga kalian juga boleh, atau teman dekat kalian boleh, siapa saja, ya. Jadi kalian tentukan siapa yang jadi Ahmad, siapa yang jadi ibu, ya. Oke, ya anak-anak, ya. Durasinya jangan panjang-panjang, ya. Maksimal hanya 2 GB saja kalau video, ya. Kalau rekaman MP3, ya, ataupun rekaman suara, ya, paling 1 GB juga enggak, ya. Oke anak-anak, ini saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Bapak yakin kalian akan menjadi anak soleh-soleha yang selalu menurut kepada ayah dan bunda, dan tentu kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.